14. Kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengenai kematian Yesus Kristus. Nah, kalau kita berpikir seandainya Kristus tidak mati atau belum datang atau tidak pernah datang, berarti kita akan binasa, akan mati. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, walaupun kita kelihatan hidup, nah satu saat dan satu kala nanti manusia akan mati dan akan dibangkitkan dan akan dihukum. Dihukum artinya di dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi kita. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah ada kehidupan dalam kematian Kristus. Jadi, ada kehidupan dalam kematian Kristus. Nah, setiap kehidupan pasti ada kematian. Nah, begitu juga saudara-saudara, ini terbalik. Di dalam setiap kematian ada kehidupan. Yesus Kristus pernah memberikan suatu perumpamaan tentang di dalam Yohanes 12 ayat 24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ini saudara-saudara akan bertentangan dengan ilmu pertanian atau ilmu biologi, ya kan? Tentunya suatu tanaman kalau kita tanam tidak akan mati, ya kan? Artinya jangan dulu digoreng, baru kita tanam kacang, disangrai dulu baru ditanam, pasti dia akan hidup. Tidak mungkin akan jadi, ya kan? Tetapi ini terbalik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, bahwa dia katakan bahwa jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Nah, tetapi kalau biji gandum itu ditanam lalu mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Bertentangan dengan ilmu biologi atau ilmu pengetahuan. Kok bagaimana bisa kalau umpama contohnya ada tanaman yang direbus dulu baru dia bisa hidup. Siapa tahu ada ya. Mungkin saya cari-cari ada setahu. Yang maksudnya dikasih dikasih mati dulu, dikukus dulu, baru dia bisa tumbuh. Saya pikir-pikir apa tanaman apa ini ya. Nah, pernah mungkin saya temukan tapi saya sudah lupa. Apa itu yang bisa harus mati dulu, baru dia bisa hidup. Ada juga binatang juga, lupa mati, tetapi dia bisa hidup. Artinya apa saudara-saudara? Dan binatang juga ya kan kalau mati di situ ada kehidupan. Contohnya apa? Ulat-ulat bisa hidup juga di situ. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kehidupan di dalam kematian Yesus Kristus. Nah, mengapa ada kehidupan di dalam kematian Yesus Kristus? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 6 ayat yang keempat, di situ dikatakan begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi yang pertama saudara-saudara, mengapa ada kehidupan di dalam kematian Yesus? Yang pertama adalah kematian Yesus memberikan hidup yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Di dalam ayat yang keempat di situ kan, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, hidup yang baru saudara-saudara, biasanya kalau sering ungkapan kata hidup yang baru ini, biasanya kita sering sampaikan di mana? Orang pesta, selamat menempuh hidup yang baru. Ya kan? Selamat menempuh hidup yang baru. Artinya apa? Saudara-saudara, ada perubahan. Dulu dia mungkin jomblo, nah sekarang dia sudah menikah. Pasti sudah ada suami, pasti sudah lain berbeda. Makanan, dia sudah tidak makan sendiri, ya kan? Dia sudah tidak cuci sendiri. Dia hidup apa itu? Dia hidup baru. Tetapi saudara-saudara, itu dunia, hidup yang baru, ya kan? Ada perubahan hidup. Nah, hidup yang baru itu boleh dikatakan suatu keadaan di mana kehidupannya sudah berubah. Tidak sama seperti sebelumnya, ya kan? Oh, dia sudah hidup baru. Artinya apa? Oh, dia sudah, dulu dia nakal, sekarang dia sudah tidak nakal. Berarti dia sudah bagus. Sudah ada perubahan hidup yang baru. Atau hidup baru itu boleh dibilang kalau kita di dalam Alkitab bisa dikatakan bahwa dia dilahirkan kembali. Artinya kalau Rasul Paulus katakan dia menjadi manusia yang baru. Dulu ya kan manusia lama, sekarang dia menjadi manusia baru. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang baru. Tentunya ada perubahan di dalam kehidupan kita, hidup yang baru. Dari kematian Yesus Kristus ketika kita percaya kepada Dia, bahwa kita memiliki hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Berarti kita boleh dikatakan bahwa sama seperti kitab Yesaya mengatakan bahwa ya dosa-dosa kita itu ya sudah disucikan. Artinya sudah dihapuskan. Ibarat kalau pernah kita main apa itu yang namanya apa itu yang ada uang-uangnya itu rupa ular tangga itu monopoli. Saya sering main monopoli itu, saya sering tidak beli rumah ya kan, saya sering kalah. Mau beli rumah, jadi tidak enak. Akhirnya apa? Sudah main baru saja ya kan. Nah, kembali lagi. Mungkin kita sama seperti, maksudnya kehidupan seperti monopoli. Maksudnya ya sudah. Kalau kita sering kalah terus, maksud tidak ada uang ya kan, ya kita main baru saja. Nah, jadi kehidupan orang yang percaya kepada Kristus bahwa dia sudah hidup baru, sudah berbeda dengan kehidupan yang lama. Nah, oleh sebab itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Rasul Paulus mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti mereka yang di luar daripada Kristus, mereka itu masih dalam kehidupan yang lama.
Mungkin mereka kita lihat mereka jujur, tapi kalau di dalam pandangan teologi atau di dalam pandangan Allah, mereka masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Rasul Paulus ke suatu dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hanya orang yang ada di dalam Kristus yang diciptakan kembali. Ya mungkin kita sekarang ini, ya kan, boleh dibilang, ya walaupun kita masih keriput, saudara masih rambut putih, tetapi kita ini diciptakan baru diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Kapan kita diciptakan oleh Tuhan? Ketika kita percaya kepada Dia dan kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali. Ya, kita dilahirkan kembali. Kita walaupun kita sudah punya gigi, ya kan, sudah bisa bicara secara rohani, bahwa kita dilahirkan kembali. Artinya kita sudah menjadi ciptaan baru. Bagaimana kalau kita artinya kalau umpama mobil yang lama kita jual, lalu kita beli mobil yang baru, ya kan? Ya, tetap saja, tetap dapat lihat di mobil yang lama. Tetapi kalau mobil yang lama, kalau kita poles, kalau kita servis, lalu kelihatan baru ya, sudah mogok atau apa itu. Ada demikian pula di dalam kehidupan kita, ya kan? Sebagai orang yang percaya bahwa kita diciptakan kembali oleh Tuhan. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 15 di situ dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itu ada artinya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang Israel, mereka sunat tidak ada artinya bagi mereka disunat. Bahkan orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa tidak bersunat juga, atau boleh dikatakan karena mau beragama dan tidak mau beragama, itu tiada artinya bagi kami. Tetapi kalau kita di luar Kristus, tetapi kalau kita diciptakan kembali oleh Tuhan, itu ada artinya bagi kita. Nah, oleh sebab itu juga Paulus juga mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, dikatakan di situ untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Jadi ketika Kristus Yesus mati di kayu salib, Dia apa? Dia menciptakan kita keduanya menjadi manusia baru. Jadi kita ini di dalam Kristus adalah manusia yang baru, sudah diciptakan kembali, sudah dilahirkan kembali. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang baru yang kita alami ketika kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang keempat bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Nah, memang dari aliran-aliran yang lain, memang baptisan itu melambangkan tentang bagaimana mereka mati bersama-sama dengan Kristus dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya, ya kan, kita tahu bahwa dengan dikatakan di sini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Berarti bersama-sama. Jadi walaupun kita tidak hadir waktu 2000 tahun yang lalu, ya kan, ya Tuhan sudah menguburkan kita semua bersama-sama dengan Dia. Ya. Sehingga apa dikatakan di dalam firman Tuhan di sini? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan hidup yang baru. Jadi kematian Yesus Kristus memberikan hidup yang baru bagi kita yang percaya. Hidup yang baru yang kita alami karena apa? Manusia lama kita telah turut disalibkan di dalam ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi manusia lama kita ini sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga apa? Kita menjadi hidup yang baru, ciptaan yang baru. Kita menjadi apa? Kita menjadi manusia yang baru. Nah, yang kedua saudara-saudara, mengapa ada kehidupan di dalam kematian Yesus?
Yang kedua, di dalam ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-8 di sini dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi saudara-saudara, yang kedua adalah mengapa ada kehidupan di dalam kematian Yesus. Yang kedua adalah kematian Yesus membawa kita kepada kehidupan bersama dengan Yesus. Jadi kematian Yesus membawa kita kepada kehidupan bersama dengan Yesus. Jadi tanpa kematian daripada Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada Dia, ya kan, berarti tidak akan hidup bersama-sama dengan Yesus, tidak akan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib, ya, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga, dan kita percaya saudara-saudara bahwa satu kelak nanti bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu satu kerinduan kita, ya kan, sebagai orang-orang yang percaya, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 4. Karena di dalam Dia ada hidup. Di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Oleh sebab itu ketika Dia memberikan perumpamaan di dalam Yohanes 12 ayat 24 tentang gandum yang ditanam lalu mati, nanti dia akan berbuah lebih banyak lagi. Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Kenapa? Di dalam kehidupan Yesus, di dalam kematian Yesus, di situ ada kehidupan. Dan Dia adalah hidup itu sendiri. Oleh sebab itu tidak ada orang yang bisa memberikan kehidupan kepada Dia. Karena Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan bersama Yesus ketika kita mendengar suaranya, mendengar firman-Nya di dalam Yohanes 5 ayat 25, ya kan? Ketika kita mendengar mendengar firman Tuhan, percaya kepada Dia, nah, kehidupan kita sudah mulai bersama-sama dengan Yesus. Kehidupan bersama Yesus, kenapa? Yesus mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Kalau kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 26, mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, Yesus mati, Dia dikuburkan, Dia bangkit. Kenapa? Di situ dia ada kehidupan. Nah, kalau kita bersama-sama dengan Dia adalah pokok kehidupan kita. Nah, kehidupan bersama Yesus adalah kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 5 ayat 29. Kehidupan bersama Yesus adalah kehidupan yang tidak akan mengalami kematian lagi. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Nah, demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Bahwa ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, ada yang mengalami kematian sebelum Tuhan Yesus datang di awal-awal. Ya, kalau kita bersyukur kalau seandainya Yesus datang sebelum kita mati, ya kan, kita akan diubahkan. Setelah kita diubahkan, kita akan bersama-sama dengan mereka yang percaya kepada Kristus. Mereka bangkit, kita diubahkan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, saudara-saudara, lalu setelah itu kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Karena Yesus Kristus dikatakan bahwa mau tidak akan berkuasa lagi kepada Dia. Demikian pula kita yang bersama-sama dengan Tuhan, mau tidak akan berkuasa lagi bersama-sama dengan kita. Tapi mereka yang di luar daripada Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, bahwa mereka akan mengalami kematian yang kedua, dilemparkan di dalam lautan api yang menyala-nyala, dan di situ dikatakan itulah kematian yang kedua. Nah, walaupun mereka tidak mati-mati, mereka akan dihukum selama-lamanya di dalam lautan api yang menyala-nyala.
Nah, yang ketiga, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa ada kehidupan di dalam kematian Yesus Kristus? Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi yang ketiga adalah kematian Yesus membawa kita kepada hidup di dalam kasih karunia. Jadi saudara-saudara, jadi ya kita yang percaya kepada Kristus, bahwa kita hidup di dalam kasih karunia. Kalau Rasul Paulus katakan bahwa kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Nah, bagaimana orang yang hidup di bawah hukum Taurat? Kita tahu orang Israel hidup di bawah hukum Taurat. Coba bayangkan kalau hari Sabtu mereka atau hari Jumat kalau lewat Sabat mereka melanggar hukum Taurat. Jangankan itu, saudara-saudara, kita saya pelihara babi, kalau di bawah hukum Taurat, saya orang yang paling najis, ya kan? Nah, apalagi dihubungi oleh pendeta yang babi itu dia, ya kan? Pak bisa kerjasama. Lebih parah lagi, kalau saya hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saya hidup di bawah hukum Taurat, saya tidak bisa berdiri di tempat ini. Karena dikhususkan untuk orang-orang Lewi yang melayani mereka sebagai imam-imam. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, saudara-saudara, memang ada perpuluhan, ya kan? Bahkan ada juga saudara-saudara, kalau kita punya kebun, ya kan? Nah, kalau kita petik coklat yang jatuh itu jangan diambil, karena itu dikhususkan untuk orang-orang miskin. Apalagi kalau kita di bawah hukum Taurat, orang yang berhutang sama orang, 7 tahun itu ada penghapusan hutang. Nah, kalau dia kasih lama, ya kan, waktu 7 tahun kita pinjam, Pak, ya ini boleh nggak pinjam 10 juta, saya ganti tahun depan 20 juta. Paling senang saya itu dapat 20 juta. Saya umur, Pak, tunggu belum cair sampai uang, Pak, tunggu sampai 7 tahun. Ke 7 tahun ada pembebasan hutang. Itu menurut hukum Taurat. Sekali saja itu utangnya. Lalu Pak, kita ini di bawah hukum Taurat. Harus apa itu? Harus dihapuskan hutang yang dari saudara, ya kan? Kalau tidak, saya melapor. Harus walaupun cuma 1 kali mau pinjam, ya kan? Tapi menurut hukum Taurat, ya kan, harus memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam. Nah, itu lagi kenapa? Lagi. Pak, dilema memang menurut hukum Taurat. Harus dibebaskan semuanya. Dihukum juga menurut hukum Taurat. Kita mati karena hukum Taurat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, kita bersyukur bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita makan apa saja, ya kan? Rasul Paulus katakan bahwa makanan dan minuman tidak akan membawa kita ke surga. Jadi kita bersyukur, mau minum kopi, ya kan, mau minum apa itu, sirup, mau makan apa itu, mau makan daging babi, di mana mau bilang tidak halal dan halal, kita bagi semua. Nah, iya. Jadi kita bersyukur bahwa kematian Yesus membawa kita kepada hidup di dalam kasih karunia. Kalau seandainya Yesus Kristus belum mati, lalu orang Israel untuk Tuhan katakan menyebar untuk ke seluruh dunia, jadi kita akan berkiblat kita ada di Yerusalem nanti, ya kan? Nah, kalau kita mau berbuat dosa, lalu setiap tahun kita harus pergi ke Israel. Nah, kalau ada uang, nah, kalau tidak ada uang bagaimana? Umroh seperti umroh, ya kan? Nah, wajib bagi mereka. Nah, bawa kambing kalau di dalam pesawat bagaimana? Harus bawa ke sana, ya kan? Setiap tahun harus membawa korban syukur, korban apa, ya kan? Lalu itu kalau kita baca di dalam kitab Imamat, itu ada korban sajian, apa semua perut ini, lalu ada roti tidak beragi. Nah, kita buat setiap tahun itu kita buat sehingga tetangga mau buat roti itu apa, ya kan? Oh, ini karena hukum Taurat ini, ya kan? Jadi itu semua. Kita pakai baju juga ini ada aturannya bagi hukum Taurat. Jadi tidak sembarang. Nah, bagaimana juga kalau pada waktu, contohnya pada waktu hari Sabat, ada seperti yang dicontohkan, diperumpamakan, ya kan?
di mana ada binatang yang masuk lubang. Di hari Sabat tidak mau kita tolong. Ada orang yang celaka pada hari Sabat, ya kan? Usai hari Sabat itu. Jangan juga. Nah, kita tahu orang Samaria yang baik hati, kenapa orang Lewi tidak mau tolong? Dia pikirkan, aduh sudah mati. Bagi orang Lewi tidak boleh sentuh apa itu jenazah. Jadi bukan salahnya dia, tapi karena hukum Taurat. Nah, kalau ada orang pas orang pingsan di tengah jalan, ya kan, berdosa juga kita. Kalau umpama kita tidak tolong, najis ini lagi di bawah hukum Taurat. Saya seorang itu, ya kan, mau kasih nafas buatan tidak bisa, ya kan. Orang itu, saya najis, orang sudah mati kan. Hati-hati, aduh, kita semua kalau di bawah hukum Taurat. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam ayat 14 dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tapi banyak orang juga walaupun sudah di bawah kasih karunia, tetapi mereka mau hidup di bawah hukum Taurat. Sehingga mereka tidak lakukan berdosa. Mau dilakukan, aduh, tapi serba kekurangan. Bayangkan, kalau dikatakan di dalam hukum Taurat bahwa kalau binatang mereka yang pertama itu harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, yang sulung, ya kan? Nah, kalau kita beli rumah pertama itu kasih sama Tuhan dulu. Cuma satu ya? Kalau cuma satu, aduh, cari lagi rumah. Nah, bagaimana mobil? Nah, kalau Pak Yanis mungkin sudah kasih mobil sama pemerintah yang sulung untuk pelayanan. Tapi dia dulu kan, Pak, ini kan bukan di bawah hukum Taurat. Ini kan di bawah kasih karunia. Ini cuma dikasih pinjam, ya kan? Jadi begitu. Bayangkan kalau seperti itu. Ya, harus yang sulung. Papa Excel punya anak yang pertama, ya kan, Excel toh harus diserahkan, mau nak mau harus jadi pendeta, ya kan, kalau menurut hukum Taurat. Nah, kalau saya juga Kristen harus diserahkan kepada Tuhan, dia harus jadi imam, ya kan, harus melayani, itu kata hukum Taurat. Tetapi kita di bawah kasih karunia, Tuhan tidak tuntut kita umpama jadi dia harus jadi pendeta. Terserah dia mau jadi apa, maksudnya jadi tentara kah, jadi apa, tidak jadi masalah. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus kata, tapi kita di bawah kasih karunia itulah bersyukur bahwa kematian Yesus membawa kita kepada hidup di dalam kasih karunia. Roma 3 ayat 24 katakan, ya kan, melalui kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, kita makan daging babi, ya, terus dibenarkan oleh Tuhan. Tidak najis lagi, ya kan? Melalui kasih karunia kita diselamatkan di dalam Efesus 2 ayat 7. Kasih karunia kita diselamatkan bukan karena hasil daripada usaha. Mengapa? Bagi orang Israel tahu bahwa keselamatan itu usaha daripada mereka untuk melakukan hukum Taurat. Kalau mereka bisa melakukan hukum Taurat dengan baik, mereka percaya bahwa mereka sudah selamat. Tetapi kita tahu ketika Tuhan Yesus katakan kepada orang pemuda yang kaya, pemuda yang kaya juga mau cobai Tuhan Yesus. Guru, bagaimana saya bisa memiliki hidup yang kekal? Oh, guru yang baik. Jadi apa yang kamu sudah lakukan? Oh, saya tidak pernah mencuri, saya menghormati orang tua saya, pokoknya saya dia punya hukum Taurat semua dia sudah lakukan. Tetapi Tuhan bilang karena jual anak harta, karena bagi-bagi para orang miskin. Cuma itu saja, saudara-saudara. Cuma bagi kepada orang miskin. Jual hartamu bagi kepada orang miskin. Akhirnya dia menyesal karena banyak hartanya. Coba kalau di bawah hukum Taurat. Tuhan bilang, Tuhan dia tertolong di bawah hukum Taurat. Tuhan bilang, jual karena beli harta, kebun, bagi sama orang-orang miskin. Kan kita harus memperhatikan orang-orang miskin. Nah, Tuhan dia kan bukan bagi saudara. Kenapa saya mau bagi harta sama dia? Ini hukum Taurat. Tetapi kita sekarang saudara-saudara biar banyak harta, ya kan? Kita cuma bagi 100.000 sama orang miskin tidak menjadi masalah. Tuhan tidak tuntut kita. Karena kita di bawah kasih karunia. Tapi bagi orang Israel, bayangkan orang Israel harus memperhatikan orang-orang miskin. Janda-janda juga kita harus perhatikan. Nah, di sini ada ibu Leo janda. Kalau bawah hukum Taurat, orang harus
pasrahkan sesuatu sama Allah, kau memperhatikan penatua itu harus mau. Tapi Ibu Leo bersyukur, ini dibawa kasih karunia. Bersyukur tuh. Orang yang bersyukur. Oh, bersyukur. PHP berarti. Iya. Tapi bukan berarti bahwa karena kita hidup di bawah bukan di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus juga katakan, perhatikan juga janda-janda. Betul dong. Apalagi anak-anaknya, Kiki. Di bawah kasih karunia harus memperhatikan mertua juga ya kan. Kalau ada rezeki di Lebaran ini ya bagi-bagi ampau. Oh tidak itu. Siapa tahu ada itu tuh Natal seperti itu. Jadi kita hidup di bawah kasih karunia. Jadi kita bersyukur bahwa kita apa? Dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita apa? Melalui kasih karunia kita diselamatkan. Kasih karunia kita diselamatkan. Kita tidak layak untuk diselamatkan, tetapi ya Tuhan melayakkan kita. Bayangkan kita bisa ketemu dengan Pak Manaisel, Pak Elias. Pak Elias, utang nggak boleh. Kalau menurut hukum Taurat ya kan? Mengapa? Nah, karena ada catatan, nggak boleh dibawa di dalam pelayanan ya kan? Tetapi kita bersyukur Pak Elias ya kan dibawa kasih karunia. Bayangkan dia tunjuk-tunjuk. Jadi saya bersyukur juga karena vertigo saya muncul pada waktu itu. Jadi Pak Elias yang ganti. Jadi seandainya Pak Elias tidak ikut ya kan? Batal makan itu yang pangsit itu. Saya lihat di sini makan pangsit dulu. Kenapa saya tidak ikut ya? Ini makan gratis itu terus. Ada pangsit balik lagi mereka bilang kita balik lagi nasi goreng. Serba gratis. Berarti harus lebih besar lagi. Harus diganti. Kita doakan. Siapa tahu Pak Yanis tambah gajinya itu. Kita tambah saja mobilnya toh. Muat orang, muat hewan. Jangan juga kasihan nanti Pak Ilyas dengan Pak Dim di belakang. Ibu-ibu yang gini. Jadi kita doakan. Sedangkan motor saja sudah dapat. Apa salah mobil kita tidak dapat? Amin. Ternyata Aminuddin bermimpi juga dengan saya supaya kita ada bis, minibus, apa itu? Untuk lagi pergi ke Malang supaya kita kalau antar apa itu utusan Injil toh ya kita satu jemaat ikut toli-toli kurang toli-toli lagi kita pergi lagi itu ya luar biasa. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dan semoga itu menjadi impian kita, semoga itu bisa tercapai ya kan. Ya tercapainya bagaimana? Ya pasti kalau sudah 500 jemaat ya kan? 500 jemaat kalau 1 juta, sudah cukup. 1 bus kan dapat, ya puji Tuhan, haleluya. Ya, tapi kita bukan tunggu tahun berapa 2030 ya kan? Kalau boleh ya secepatnya Tuhan jawab. No? Ya biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Ada kehidupan di dalam kematian Yesus. Mengapa ada kehidupan di dalam kematian Yesus? Yang pertama, kematian Yesus memberikan hidup yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, kematian Yesus membawa kita kepada kehidupan bersama Yesus. Dan yang ketiga, kematian Yesus membawa kita kepada hidup di dalam kasih karunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau rela mati di kayu salib untuk pengampunan dosa bagi kami. Engkau dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, Engkau naik ke surga, bahkan menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan ketika kami percaya kepada Engkau bahwa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami memiliki kehidupan yang baru, diciptakan kembali, dilahirkan kembali. Dan kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tahu juga bahwa sekarang kami hidup ini adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kami, supaya kami juga bisa menguatkan